sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Jazakumullah khairan. Wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala mengecualikan kita di antara hamba-hambanya dengan duduk bersama di masjid ini. Bapak Ibu, kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan tafaqquh fiddin, kita lanjutkan dengan tolabul ilm sampai syuruk nanti. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita semua sekeluarga. Dan insya Allah yang kita lakukan pagi hari ini adalah amal soleh Bapak Ibu. Makanya kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini di Masjid Gunung Sari ini, kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Okay, jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum mengawali majelis ilmu kita pagi hari ini, saya mohon izin mau bertanya. Boleh mboten? Tidak boleh tak tinggal mulai. Okay. Nabi Isa masih hidup maupun meninggal? Dalam masih hidup. Terus nanti akan keluar di akhir zaman. Okay. Berarti yang Nabi akhir zaman itu Nabi Isa nopo Nabi Muhammad? Dalam? Loh, kan faktanya yang akhir zaman sinten? Halo? Nggih. Jadi Nabi Muhammad itu Khotamul Anbiya ataukah Nabi Isa? Khotamul Anbiya ini artinya nopo? Penutup para nabi. Bukankah yang paling terakhir turun itu Nabi Isa? Halo? Bingung nggih? Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan kita bahas ini. Nggih, babnya itu Nabi Isa putra Maryam alaihissalam akan turun dan berhukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Isa tidak disebut Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena meskipun beliau datang pada akhir zaman, tapi beliau berhukum dengan syariat Islam, bukan dengan syariat Nabi Isa sendiri. Beliau tidak membawa syariat baru. Dan saya katakan Bapak Ibu, tidak ada yang namanya agama Nasrani, agama Yahudi itu. Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam, Nabi Ibrahim juga agamanya Islam. Bahkan Nabi Yakub yang bahasa Ibraninya itu Israel, dan anak-anak Nabi Yakub disebut Bani Israel, beliau agamanya apa?
beliau agamanya Islam. Apa dalilnya? Dalil bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Islam. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allah Ta'ala berfirman, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Maka na Ibrahim, tidak ada Ibrahim itu Yahudian Yahudi, wala Nasraniyan Nasrani, tidak belas. Walakin kana hanifan muslimah, tapi Ibrahim itu berada di atas agama yang hanif dan muslim. Nabi Yakub, Bapak Ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, sebelum wafat itu beliau mengumpulkan anak-anaknya, mengumpulkan anak-anaknya. Ini disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada'a. Jadi ayat ini membantah orang-orang ahlul kitab yang mengatakan bahwa Nabi Yakub itu adalah beragama Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, am kuntum syuhada'a, ataukah kalian menjadi saksi sampai mengatakan bahwa Yakub itu agamanya Yahudi atau Nasrani? Apakah kalian menjadi saksi idh hadara Ya'qubal maut, ketika sakaratul maut mendatangi Yakub. Idh qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ya bani, ya hei anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahak, kami menyembah ilahmu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilaha abaika, dan ilah bapak-bapak engkau ya wahai ayah, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, dan wa nahnu lahu muslimun, kita semua muslim, tunduk patuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka semua agamanya Islam, Bapak Ibu. Enggak ada agama Yahudi, Nasrani, itu enggak ada. Ini hadis ke-95 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Rob yang jiwaku dalam tangannya, la yushikanna, hampir-hampir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yanzila fikum ibnu Maryam, hampir-hampir akan turun di antara kalian Ibnu Maryam, hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil. Hakam itu pemimpin, muqsitan adil. Nah, fayaksiras salib, maka dia menghancurkan salib. Wa yaqtulal khinzir, membunuh babi. Wa yad'al jizyah, menggugurkan jizyah. Ada yang tahu Bapak Ibu jizyah itu apa? Jizyah itu ya kalau diartikan, kalau penjajah itu namanya upeti, Pak. Jadi namanya upeti. Tapi kalau dalam Islam mboten, karena jizyah itu kadarnya lebih rendah daripada zakat yang dibayarkan kaum muslimin. Nah, ini wajib dibayarkan oleh orang-orang kafir yang tunduk patuh kepada hukum Islam, sebagai ganti perlindungan yang diberikan kaum muslimin buat mereka. Jadi mereka dilindungi, Pak. Makanya kalau ada orang kafir zimmi dibunuh, itu kan kata Nabi, pembunuhnya meskipun muslim tidak akan mencium bau surga. Sampai segitunya gitu loh Bapak Ibu. Itu orang kafir zimmi. Makanya pada suatu kondisi itu kaum muslimin nggak bisa melindungi mereka, dikembalikan jizyah. Dikembalikan yang namanya jizyah itu.
Dan Nabi Isa nanti ketika turun wayadul jizyah, beliau menggugurkan jizyah. Maknanya apa? Tidak ada orang kafir, Pak. Tidak ada orang kafir. Makanya dalam riwayat lain itu dikatakan wala yaqbalu illal Islam. Nabi Isa ketika turun nanti itu dan jadi pemimpin tidak menerima kecuali Islam. Berarti gak Islam mati gitu. Itu Nabi Isa. Wa yafidul mal, dan harta menjadi berlimpah, nggih. Hatta la yaqbalahu ahadun, hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Buyu', nggih, bab membunuh babi. Bab membunuh babi. Berarti ya babi itu disyariatkan untuk dibunuh, gitu Bapak Ibu. Oke, kita membahas dulu tentang perawi hadis. Tadi siapa yang meriwayatkan hadis ini Bapak Ibu? Sahabatnya Abu Hurairah. Ada yang tahu siapa nama asli Abu Hurairah? Monggo, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Abu Hurairah itu kunyah Bapak Ibu. Ya, jadi dalam bahasa Arab itu yang diawali Abu, Ummu, Ibnu, yaitu namanya kunyah, julukan atau panggilan. Kayak Abu Hurairah ini, kayak Abu Sa'id Al-Khudri, kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu siapa namanya? Abu Bakar itu bukan nama asli. Nama aslinya adalah Abdullah. Itu Abu Bakar. Nggih. Kemudian kalau ummun kayak Ummu Aiman, Ummu Salama, Ummu Sulaim, ini nama panggilan, bukan nama asli. Ibnun kayak Ibnu Khaldun, Ibnu Hibban, Ibnu Hubairah, Ibnu Majah. Nah, ini namanya kunyah, bukan nama asli, Pak. Abu Hurairah sama seperti itu. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhr, Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dausi, dari kabilah Daus di Yaman. Itu Abu Hurairah. Dan Hurairah itu adalah bentuk tasghir. Tasghir itu ya dalam bahasa kita tidak ada, Pak. Jadi kayak kitab itu kan kitab besar. Kalau kitab kecil itu Kutayyib, ikut wazan fu'ail, ya. Nah, hirun itu kucing cilik, Hurair, gitu loh. Makanya Abu Hurairah. Kenapa dipanggil Abu Hurairah? Katanya dia itu menemukan anak kucing, Pak, ketika menggembalakan kambing. Jadi menemukan anak kucing liar, kemudian ya ngeong-ngeong gitu kan, akhirnya dia rawat. Ketika dilihat Nabi SAW, Nabi mengatakan anta Abul Hir, kamu bapak ibu kucing, maka jadi sebutannya Abu Hurairah. Nggih. Yang istimewa dari Abu Hurairah, ya sama semua sahabat juga istimewa, nggih. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang istimewa, Pak, di hadapan Allah Ta'ala. Ngapain di hadapan manusia? Manusia sangat kayak apa, ya kan? Gitu loh. Jadi yang penting kita istimewa di hadapan Allah Ta'ala, itu sudah cukup, Bapak Ibu. Ya. Makanya kita jadikan di depan mata kita itu apapun untuk Allah Ta'ala. Para nabi kan banyak, gitu. Yang kita kenal kan paling cuma 25, ya kan? Itu pun kita tidak hafal semua. Saya sini janganlah hafal, ya. Yeah. Itu banyak Bapak Ibu para nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang ada ndak namanya Nabi Nuh? Itu ada. Nabi Nuh ada. Yeah. Panjenengan semua kenal ya Nabi Nuh, yeah? Halo. Ketika panjenengan kenal Nabi Nuh, apakah dengan panjenengan mengenal beliau tambah pahala? Lah enggak sih? Ya apa enggak? Halo?
ketika para nabi banyak yang kita tidak kenal, apakah kemudian mereka gak oleh pahala? Lah enggak ya. Nah enggak. Makanya Bapak Ibu, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang memang apapun yang dia lakukan hanya untuk Allah, tidak diwerui manusia, gak paten, cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nggih. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, beliau beristighfar setiap hari antara 70 sampai 100 kali. Apa yang dilakukan Abu Hurairah? Abu Hurairah itu berkata, saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat, ya, dalam setiap hari itu sebanyak 12.000 kali. Berapa? 12.000 kali. Kira-kira dosa saya dengan dosa Abu Hurairah banyak mana? Nah itu mestinya Bapak Ibu istighfar kita itu jauh lebih banyak. Abu Hurairah padahal, ya, berapa kali tadi beristighfar? 12.000 kali. Ya karena dia memahami begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing maksum wae, sing enggak punya dosa wae gitu kan. Yang surga tidak akan dibuka pertama kali kecuali buat beliau. Itu setiap hari beristighfar antara 70 sampai 100 kali. Nah saya kalau sopo mungkin begitu, makanya dibuat beristighfar dan bertobat setiap hari 12.000 kali. Tidak tahu gimana ngijirnya itu, oke? Gitu Pak. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau orang hebat seperti Abu Hurairah itu kayak begitu istighfarnya, sementara saya dan panjenengan semua sing ndak istimewa amat tapi benar-benar istimewa ya. Yang kita juga enggak sehebat Abu Hurairah kadar ibadahnya, yang mestinya lebih banyak lagi istighfarnya, lebih banyak lagi ibadahnya. Sekarang kita membahas hadisnya. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Rabb yang jiwaku ada pada tangannya. Ini dalil yang sangat jelas bahwa Allah mempunyai tangan, ya. Dan tangan ini harus kita maknai sesuai hakikatnya. Tangan ya tangan, jangan ditakwil, disimpangkan arti, oh tangan itu artinya kekuasaan, oh tangan itu artinya pemberian. Enggak, tangan ya tangan gitu loh. Dan inilah yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam berakidah. Jadi semua sifat Allah itu hakiki Pak, ya. Hakikinya seperti apa? Ya sifat Allah itu hakiki sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Lah apa dalilnya? Panjenengan kan sudah hafal. Napa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang serupa dengan Allah pada zat Allah Ta'ala, pada sifat-sifat Allah Ta'ala, pada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Adapun nama itu hanya sama pada nama Pak, hakikatnya jauh berbeda. Jauh-jauh kita dengan Allah Ta'ala Bapak Ibu, wong kita makhluk dengan makhluk kayak beda kok. Panjenengan punya tangan mboten? Punya. Marmut punya tangan mboten? Sama? Enggak sama. Bakteri punya tangan, nyamuk punya tangan, iya kan, tapi tidak sama, padahal podo-podo makhluknya. Ini makhluk dengan makhluk beda. Maka jangan kemudian disamakan Rabb yang maha sempurna dengan makhluk yang maha tidak sempurna. Nggih. Juga dalam surat Fatir, surat Asy-Syu'ara ngapunten ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan siapapun, wa huwas samiul basir, tapi Allah maha mendengar, maha
melihat. Berarti ada 2 poin di sini. Poin pertama, Allah tidak serupa dengan siapapun. Poin kedua, Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Berarti maknanya Allah punya penglihatan, punya pendengaran, dan punya banyak sifat-sifat yang lain, tapi tidak serupa dengan siapapun. Jelas nih Bapak Ibu nggih? Kemudian Nabi mengatakan la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Nggih. Jadi benar-benar akan turun sebentar lagi di antara kalian pada umat ini, nggih. Siapa? Nabi Isa putra Maryam. Di mana turunnya, Pak? Turunnya itu nanti indal manaratil baydha. Al-manar itu menara. Jadi menara itu bahasa Arab. Turunnya itu di Menara Putih. Nggih. Di sebelah timur kota Damaskus. Nggih. Di sebelah timur kota Damaskus ada yang mengatakan beliau turun itu di Masjid Al-Jami'ul Umawi. Di situ, Pak. Di Menara Putih. Beliau meletakkan kedua tangannya pada sayap-sayap 2 malaikat ketika turun itu. Ada yang tahu Nabi Isa umurnya berapa? Beliau itu genapnya berumur 40 tahun, Pak. Nabi Isa alaihissalam itu ketika dinaikkan ke langit itu berumur 33 tahun. Nanti setelah turun pasti langit gak dihitung. Ketika turun itu menggenapkan 7 tahun, kemudian wafat. Itu Nabi Isa alaihissalam. Tentang di mana beliau dikuburkan, ini yang para ulama simpang siur karena memang nggak ada dalilnya, Pak. Ada yang mengatakan beliau dikuburkan di Baitul Maqdis di Palestina, ya karena nanti kan beliau kan nanti kan memang senternya Islam kan di sana nanti di akhir zaman itu, nggih. Itu di sana. Ada yang mengatakan beliau dikuburkan di Masjid Nabawi di samping Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada riwayat yang sahih tentang itu. Yang ada itu cuma perkataan seorang ulama, masih ada tempat kosong, gitu loh. Jadi andaikan di situ itu ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, ditambahi situ engkas, isek cukup, gitu loh, Pak. Cuma penjelasan bahwa Nabi Isa dikuburkan di situ ini yang tidak ada dalil sahih. Ketika nggak ada dalil yang sahih, ya kita tidak bisa memastikan. Nah, beliau turun sebagai apa? Hakaman muqsiton, sebagai pemimpin yang adil. Nggih. Jadi Nabi Isa ini bakal menjadi salah seorang pemimpin umat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tadi sebagaimana saya katakan, datang bukan sebagai nabi yang membawa risalah atau ajaran baru, mboten. Beliau itu datang untuk mengukuhkan syariat Islam. Kata Imam Malik, Bapak Ibu, kitab Taurat, Injil itu kan penuh dengan berita Nabi Muhammad SAW, penuh dengan berita para sahabat Rasulullah SAW. Penuh, Pak. Jadi sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dijelaskan secara jelentreh. Sifat-sifat para sahabat juga disebutkan secara jelentreh, gitu loh. Makanya sampai Allah mengatakan dalam 2 ayat itu, dalam surat yang berbeda, Allah mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri mereka kitab. Siapa? Ahlul kitab, Yahudi Nasrani, Pak. Ya'rifunahu, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan ini dibuktikan kan dalam sirah ketika Abu Thalib ngajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun
dalam perjalanan dagang kemana? Syam. Kan berjumpa seorang rohib. Rohib itu apa Pak? Pendeta. Namanya siapa? Buhaira. Namanya Buhaira, dipentelengi. Jadi yang namanya kafilah dagang Pak, kafilah dagangnya orang-orang Quraisy itu sering sekali lewat Busra ini. Busra itu sekarang perbatasan Syria dan Turki. Mesti lewat sini gitu. Jadi dia itu berada di atas Sauma'ah. Sauma'ah itu tempat ibadah tinggi gitu loh. Jadi ketika melihat ada orang dari jauh tahu, oh itu orang-orang Quraisy gitu. Sering lewat situ tapi nggak ngereken. Barang ketika ada satu bocah ini dikumpulkan semua diajak makan Pak. Hei, jangan ada yang ketinggalan dari kalian. Wah, nggak ada yang ketinggalan, cuma satu bocah cilik. Lo ajak gon mrene gitu. Ketika diajak dipentelengi Pak. Duh, iki persis sing seperti dalam Injil ini. Kemudian tanya, bapak siapa ya? Abu Thalib ditanya, kamu siapa? Aku bapak gak mungkin. Dan bapak hari ini ndak ono iki, zaman saiki gak ono gitu. Akhirnya ngaku, cerita. Akhirnya dilihat lagi Pak, dipentelengi persis. Jadi di antara dua pundak setiap nabi itu kan ada tanda kenabian kan? Panjenengan ada. Ini panjenengan nabi-nabian. Ada tanda, jadi sebesar telur gitu loh. Telur napa Pak? Telur bebek napa telur puyuh? Jenengan cari di Google lah ketemu mangke nggih. Jadi ada seperti daging urip, tapi ya tetap seperti itu. Itu semua nabi ada. Akhirnya berpesan kepada Abu Thalib, "Lip, kalau bahasa Gunung Sari, Lip, nang gawonmu le arek iki. Engko nek dikonangi wong Yahudi wae gak karu-karuan kok," gitu. Akhirnya ya dibawa kembali sama Abu Thalib. Ini salah satu contohnya Pak. Jadi mereka ngerti itu. Jadi mereka kenal Nabi Muhammad ada dalam kitab Injil, ditutupi sama mereka gitu loh. Makanya kalau mereka itu mengamalkan Injil pasti masuk Islam. Wong Nabi Isa wae pengen jadi umat Nabi Muhammad kok. Makanya kata Imam Malik itu, Bapak Ibu, kenapa kok Nabi Isa ini nanti turun pada akhir zaman? Ketika dia melihat ciri-ciri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memohon, beliau Nabi Isa memohon kepada Allah Ta'ala agar dijadikan bagian umat ini, dan permohonannya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau nanti menjadi hakaman muqsiton, pemimpin yang adil setelah Imam Mahdi. Jadi ketika beliau turun itu ya kan, setelah itu kan dikumandangkan sholat iqamat sholat subuh. Kemudian imamnya waktu itu Imam Mahdi Pak. Imam Mahdi maju, tiba-tiba melihat Nabi Isa itu masuk dari belakang. Tahu ketika melihat Nabi Isa masuk dari belakang, beliau langsung mundur, mempersilakan Nabi Isa menjadi imam. Kata Nabi Isa, "Lo wong kok mate gawe piano," gitu. Beliau nggak mau jadi imam, akhirnya beliau jadi makmum. Nah, baru setelah wafatnya Imam Mahdi ini, Nabi Isa yang menjadi pemimpin. Ketika beliau jadi pemimpin, apa yang beliau lakukan? Dalam bahasa hadis ini, fayaksiros solib. Beliau menghancurkan napa? Salib. Salib ini kan sangat diagungkan orang mana? Orang Islam tak? Sangat diagungkan orang Nasrani. Nggih. Jadi sangat diagungkan sama orang-orang Nasrani. Kalau sama orang Yahudi dileceh-lecehkan. Makanya Islam itu kan tengah-tengah. Tengah-tengah itu ummatan wasaton. Umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya enggak seperti Nasrani, enggak seperti Yahudi. Jadi kalau kita itu berbicara masalah tauhid, Bapak Ibu, napa niki? Wekdalipun sarapan. Oh, enggak ada sarapannya ini. Sampai mana tadi?
Nggih, sekedap bismillah. Kalau kita berbicara tentang masalah akidah, itu ada istilah ifrad sama tafrid. Pernah dengar nggih? Halo. Ifrad sama tafrid. Ifrad itu sikap berlebih-lebihan dalam memuji, dalam mengagungkan. Tidak boleh Pak, berlebih-lebihan tidak boleh. Sebaliknya adalah tafrid. Tafrid ini yang berlebih-lebihan dalam menghina, dalam mencela, dalam nyelek-nyelek no. Kita tidak boleh Pak seperti itu dalam Islam. Nggak boleh sampai ada istilahnya tai kucing rasa coklat, nggak boleh. Ya, sampai sak benci-bencinya kepada orang, tetap kita disuruh berbuat adil. Kata Allah Ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada seseorang menjadikanmu tidak berbuat adil. Adil loh, kata Allah Ta'ala, karena adil itu lebih mendekati takwa. Nah, kaitannya dengan ajaran Yahudi dan Nasrani, Bapak Ibu, ifrad itu terlalu berlebihan dalam mengagungkan. Nah, ini dilakukan siapa? Kaum Nasrani. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu mereka meninggikan tingkatan beliau yang asalnya hamba dan rasul menjadi 3. Ya, apa dalam bahasa Al-Quran? Allah adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu satu dari 3 Tuhan, ya kan? Kemudian yang ketiga, Nabi Isa anak Tuhan. Itu dalam bahasa Al-Quran. Nah, kebalikannya orang-orang Yahudi, Pak, itu namanya tafrid. Jadi orang Yahudi ini nggak nganggep sama sekali Nabi Isa. Jadi mereka mengatakan Nabi Isa ini ngapunten anaknya pelacur dan harus dibunuh. Dan ini akidah mereka, agama mereka gitu loh. Itu orang-orang Yahudi. Makanya setelah mereka anggapannya sudah membunuh Nabi Isa, dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang perkataan mereka. Surat apa itu? Ada yang tahu? Surat Al-Quran. Nggak ada di sini. Mereka mengatakan ini surat 157 An-Nisa 157, mungkin sebelum itu. Nggih. Jadi mereka mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kita telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah. Gitu. Jadi mereka itu nggak meyakini Nabi Isa sebagai Rasulullah, Pak. Karena saking tidak meyakininya, Rasulullahnya Nabi Isa dijadikan sebagai wadanan. Panjenengan tahu wadanan? Lok-lokan. Jadi mereka manggil Nabi Isa sebagai Rasulullah itu sebagai bahan ejekan, karena saking tidak yakinnya kalau beliau itu Rasulullah. Ya gampangnya begini, ya kayak tukang bully gitu loh Pak nggih. Jadi misalkan ada anak gitu kan, mbek kanca-kancane, dia kelihatan gemuk sendiri misalnya, kemudian paling mungkin lemah sendirilah, dipanggil Imam Masjidil Haram teko, kayak begitu loh. Ya kan tidak boleh, cuma ini contoh aja. Nah, mereka seperti itu yang mereka lakukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Gitu loh Pak. Jadi orang Yahudi itu mbek Nasrani itu perang gitu loh. Kayak begitu. Nah, ketika Nabi Isa datang, beliau nanti akan menghancurkan salib. Ya, karena sebagai pembatalan dan bantahan nggak bener. Siapa yang mengatakan aku disalib, nggak tahu disalib kok, kan begitu. Nabi Isa nggak pernah disalib. Terus sinten yang disalib Bapak Ibu? Ada yang mengatakan yang disalib itu dalam Yesus. Yesus itu Nabi Isa, Kristus juga Nabi Isa. Nggak tahu bahasa nopo nih, bahasa Ibrani ta. Mungkin ada yang bilang, misalnya ini
versi Jawa ngono paling Nabi Isa jenenge Agus gitu paling. Nggih, ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah lupa saya, Iskariot, Yahuda Iskariot, salah satu murid beliau. Tapi ini tidak benar riwayatnya, tidak benar. Nggih, yang benar itu yang disalib ini adalah murid Nabi Isa yang paling muda, yang paling kecil. Jadi Nabi Isa itu kan punya hawariyin, Bapak Ibu, punya hawariyin. Sampai hawariyinnya Nabi Isa, murid-murid pilihannya itu loh Pak, itu nggak seperti sahabat. Sifat-sifatnya itu jauh. Nabi Isa kan balak-balik ya. Siapa yang mau diserupakan menjadi saya, dibunuh, tapi baginya surga. Itu semuanya diem Pak. Saya yang paling kecil itu. Nabi selalu, nah kok cilik dewe sampai dulangi 3 kali. Nah, yang ngomong saya itu yang paling cilik ya. Akhirnya karena dia tok ya, dia yang jadi diserupakan itu. Diserupakan dengan Nabi Isa. Dia yang dibunuh disalib Pak, bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Kalau panjenengan ditanya, yang di langit siapa? Allah ya kan? Loh, berarti Isa Tuhan loh wong di langit toh. Gimana jawaban panjenengan Bapak Ibu? Halo. Ini ditanya sama orang Nasrani. Loh, yang di langit kan Tuhan, berarti Isa itu Tuhan wong di langit. Ya apa ayo? Dalam? Bisa diangkat oleh Allah. Nggih, tapi kan di langit. Bagaimanapun caranya, ya jawabannya, loh, memang sing di langit itu Nabi Isa to'ah. Kan malaikat juga di langit, dan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj pada tiap-tiap langit kan bertemu para nabi ya kan. Langit pertama berjumpa Nabi Adam, langit kedua berjumpa Nabi siapa? Pokoknya sampai langit ke-7 itu berjumpa para nabi, dan mereka tidak ada yang jadi itu Tuhan gitu Pak. Kemudian wa yaqtulal khinzir, membunuh babi. Ini sebagai penegasan bahwa babi ini haram Bapak Ibu, okay? Babi ini haram, dan memang sesuai syariat Nabi Muhammad SAW, kita ketika ada babi disuruh bunuh, okay? Ada babi disuruh bunuh. Makanya Imam Nawawi mengatakan ini menjadi dalil bahwa kita wajib mengubah kemungkaran serta alat-alat kebatilan, dan membunuh babi termasuk bagian ini. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian wayadul jizyah, ya, menggugurkan jizyah. Tadi sudah saya jelaskan, karena pada zaman Nabi Isa tidak ada orang kafir. Dan semua ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani Bapak Ibu, yang menangi Nabi Isa alaihissalam turun, mereka semuanya langsung beriman. Dia langsung makanya itu kalau menangi Nabi Isa itu Masya Allah, mereka langsung beriman. Oh, tiba kita nggak bener ini. Selama ini kita katakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, begini disalib, begini begitu. Itu yang Nasrani, yang Yahudi pelacur dan sudah dibunuh ya kan, anaknya pelacur dan sudah dibunuh, semuanya masuk Islam. Ya, tidak mau masuk Islam mati gitu aja. Itu karena beliau menggugurkan jizyah. Kemudian wa yafidul mal, harta itu menjadi banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika zaman Nabi Isa turun 7 tahun itu tidak ada maksiat. Makanya bumi mengeluarkan keberkahannya, langit mengeluarkan keberkahannya. Jadi semuanya barokah gitu loh. Cuma 7 tahun itu aja. Setelah 7 tahun Nabi Isa wafat, wong yang namanya manusia balik lo lagi Pak. Gitu loh. Makanya kita harus banyak-banyak mengucapkan apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik
wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Begitu. Pelajarannya Bapak Ibu yang pertama hadis ini menjadi dalil bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup hingga sekarang. Itu akidah kita, dan akan turun pada hari kiamat untuk menegakkan syariat Islam, bukan Nasrani. Apa dalilnya? Tadi beliau menjadi makmum sholat subuh, ya kan? Terus membunuh babi, menghancurkan salib dan tidak menerima kecuali Islam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bukti yang sangat jelas bahwa Allah ada di langit, ya. Karena Allah mengatakan dalam surat Ali Imran 55, ya, id qalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkat kamu kepadaku. Loh Ustadz, kok dalam bahasanya Allah mengatakan wafat, lah mati? Boten. Wafat itu Bapak Ibu tidak harus mati, tapi arti wafat itu roh panjenengan dipegang. Salah ini, roh panjenengan dipegang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma megangnya ya apa, wallahu a'lam. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zumar, mana ayatnya ini? Dalam surat Az-Zumar itu Allah mengatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam hina fi manamiha. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Nah, jadi yang namanya wafat itu rohnya dipegang Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo jenengan buka surat Az-Zumar, minta carikan, kok enggak ada di sini. Surat ke berapa Az-Zumar itu? Surat ke 39. Ayat berapa? Surat Az-Zumar ayat 42. Sampun kepanggih. Jadi ini menjelaskan makna wafat. Jadi wafat itu tidak harus mati. Berarti artinya Allah mengangkat Nabi Isa dalam kondisi tidur, diangkat ke langit. Beda dengan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj, beliau dalam kondisi bangun tidak tidur, tidak mimpi, beneran roh dan jasad. Nabi Isa dengan roh dan jasadnya tapi dalam kondisi tidur. Pun kepanggih surat Az-Zumar. Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Monggo yang mau mengartikan pun kepanggih, silakan Bapak Ibu. Nggih, sampai sini berarti orang mati, orang tidur sama-sama namanya wafat. Karena wafat itu roh dipegang, Pak. Nah, jadi tidak mati. Jadi kalau diartikan bahwa Allah itu, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafat kamu, diartikan mati, ya tidak benar. Karena wafat tidak harus mati, yaitu dipegangnya roh, seperti itu.
Nggih. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu, ini menjadi bantahan ya bagi sebagian kaum muslimin ya yang karena tidak ngaji tadi itu, nggih. Mereka mengingkari turunnya Nabi Isa karena mengingkari apa? Beliau ada di langit. Jadi ada, tidak tahu, saya dulu pernah baca, jadi mantan pendeta gitu masuk Islam. Cuma ya mungkin dia belum baca lagi paling. Jadi mengingkari turunnya Nabi Isa karena memang akidahnya orang Nasrani itu kan Nabi Isa kan akan turun, Pak, akan datang di akhir zaman gitu loh. Nah dia itu mungkin karena saking semangatnya berislam, pingin tidak membenarkan ajaran Nasrani sampai mengatakan tidak, padahal kan jelas turun dari langit, tetapi turunnya itu untuk mengokohkan ajaran Islam, bukan ajaran Nasrani. Nggih. Kemudian ada juga kaum muslimin yang mengatakan Nabi Isa telah wafat, ya, tapi tadi sudah saya jelaskan bahwa wafat di sini artinya adalah digenggamnya roh. Nggih. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo Pak Priyono, nggih.